Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryaji Saputra dengan NPM 2021 4350 1587. Saya Tarik Eka Maesa Putra dengan NPM 2021 4350 1583. Saya Grafik Puset dengan NPM 2021 4350 1011. Saya Reza Nugraha dengan NPM 2021 4350 1559. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul Bioskop dengan menggunakan program BlueG dan MySQL. Oke, saya Grafik Puset di sini ingin menjelaskan program koneksi ke database-nya. Jadi ini contoh program untuk koneksi ke database. Nah, sebelum untuk koneksi ke database itu, kita harus nyalakan SMTP dulu terlebih dahulu. Di sini SMTP-nya sudah on ya, sudah menyala. Nah, lalu kita buka localhost-nya. Localhost yang sudah database yang sudah dibuat. Nah, di sini sudah terlihat kan database-nya, yaitu namanya Bioskop. Nah, ini sudah terjadi. Nah, kita lanjut ke bagian programnya. Nah, ini dia untuk programnya. Diawali dengan import java.sql. Ini tugasnya untuk menyediakan API untuk mengakses dan memproses data yang menyimpan dalam master data yang digunakan. Dan bawahnya lagi itu import javax and .swing. Ini untuk memanipulasi angka, tanggal, karakter, dan string. Dan selanjutnya juga ada import java.sql.driver manager. Ini untuk memanggil driver JDBC ke memori. Nah, yang keempat ada import java.sql.connection. Ini untuk melakukan koneksi dengan suatu data source. Yang berikutnya import java.sql.statement. Ini untuk menerima objek resultan. Nah, ini adalah nama kelasnya. Nama kelasnya coba koneksi. Dan yang bawahnya itu adalah deklarasi variabel on. Bawahnya adalah deklarasi variabel statement dengan nama stm. Nah, bawahnya lagi ini ada string URL. Ini untuk memanggil database sesuai nama yang dibuat. Tadi namanya Bioskop. Nah, ini lagi class.forName. Ini untuk menentukan driver database-nya. Nah, JOptionPen and show message dialog. Ini untuk menampilkan pesan ketika dijalankan bahwa koneksi sudah berhasil. Dan ini catch exception-nya ini menangkap kesalahan atau error pada program. Ini bawahnya lagi JOptionPen show message dialog. Jadi koneksi gagal ini untuk menambahkan pesan kalau misalnya koneksinya gagal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan codingan dari database. Yang pertama ada yaitu import Java SQL, yaitu untuk mengimport pengolahan data dalam database. Yang kedua, import Java AWT event untuk proses pendeklarasian dari kelas. Terus yang import Java AWT itu untuk proses inputan, dan import Java Xstring table itu komponen yang menyediakan table. Kemudian ada public class yaitu database, itu nama kelasnya. Terus panggil database itu untuk membuka koneksi untuk bisa dipanggil. Terus ada static frame, gframe, inframe database bioskop itu untuk menampilkan judul program. Static gtable tab yaitu untuk menampilkan atau merubah data. Dan static gscroll pen scroll itu untuk menempatkan komponen lain tanpa khawatir komponen yang di dalamnya itu lebih besar. Terus ada static void panggil database, itu untuk memanggil database. Terus ada menu dan UI. Yang pertama, menu itu ada variabel dari menu, dan UI itu adalah variabel dari prosedur menu. Kita lihat di sini ada table add column, ada banyak ya, ada ID tiket, judul film, jenis tiket, jam tayang, teater, seat, tiket, metode pembayaran, dan total. Nah, table add column itu berguna untuk menambahkan kolom
dari masing-masing inilah, dari ya contohnya di tiket kayak misalnya menambahkan kolom ID tiket, menambahkan kolom judul film, menambahkan jenis tiket dan lain-lain. Terus kita ke bawah ada coba koneksi driver manager. Nah itu yang sampingnya JDBC, MySQL/localhost/bioskop root. Itu berguna untuk program agar terhubung ke database, dan yang result set hasil itu untuk menampilkan tabel. Terus bergeser kepada while hasil next. Nah di situ ada hasil get string. Seperti yang tadi, ID tiket dalam grup, jenis tiket grup, jam tayang, studio, shift, dinner, metode grup, hasil get string ini adalah hasil inputan ID tiket, hasil inputan film grup, hasil inputan jenis tiket grup, dan lain-lain. Terus kita bergeser ke bawah, itu ada static void UI yang ada 5 macam tuh. Yang pertama frame set size 850,350 itu untuk mengatur ukuran frame. Yang kedua frame set location relative to itu berguna untuk membuat frame berada di tengah layar. Yang ketiga frame set resizable itu untuk mengatur tombol ukuran frame disable. Terus yang keempat frame set visible itu untuk mengatur output agar objek frame dapat ditampilkan. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang codingan from ticket yang menjadi inputan utama program ini. Seperti biasa, kita akan memanggil package dialog, joption, jframe semua package dan semua package SQL. Lalu di sini ada metode extend Java Swing jframe, dan juga ada metode frame yang dia berisikan init components. Init components akan menjadi metode lagi yang berisi komponen-komponen yang akan berjalan dalam jframe, seperti film group, jenis tiket group, metode group, JLabel, dan lainnya. Di sini variabel akan ditentukan sesuai kebutuhan. Jika ingin ada button, bakal menjadi JButton. Jika ingin label seperti judul segala macam, akan menjadi JLabel menggunakan Java Swing dan lain-lain, JTextField, radio button, combo box, dan juga spinner. Dan di sini ada terakhir yang namanya button group. Karena kita menggunakan banyak button untuk radio button, saya membuat satu grup supaya outputnya akan keluar salah satu dari pilihan tersebut yang menjadi grup di sini, seperti film group, jenis tiket group, dan metode group. Lanjut, di sini ada operasi close, set close default operation pada frame jika pencet silang. Lalu di sini JLabel 1 berguna untuk judul program kali ini, yaitu pemesanan tiket bioskop XX1 walaupun gak disponsorin. Lalu ada set font. Di sini kita mengeset font menggunakan Java WT font, yaitu Tahoma 114. 14 di sini maksudnya ukuran fontnya. Lalu di sini ada JLabel 2 yang diset menjadi teks, yaitu ID tiket. Ada JLabel 3, film, jenis tayang, jam tayang, harga tiket, dan lain-lain. Dan di sini ada yang namanya button process set text. Di sini button process bakal diberikan teks pada buttonnya, lalu diberikan metode pada button tersebut, dimana jika button tersebut dipencet atau dipilih akan menjalani button process action perform, yang mana nanti akan saya jelaskan di bawah. Sama seperti button process, di sini juga ada button hapus dan ada button beli. Sama-sama diberikan teks, diberikan metode, dan juga diberikan tujuan metode. Lalu di sini ada film group add. Nah, karena filmnya kita
ada 4. Ya, bagaimana supaya kepilih salah satu? Di sini saya menggunakan film group. Jadi di sini contohnya ada film another, variabel another bakal ditambahkan ke dalam film group di sini, sama seperti blue di sini atau blue lock. Variabel blue bakal dimasukkan ke dalam film group. Jadi jika dipilih salah satu, maka akan muncul satu pilihan saja, tidak 4 pilihan. Di sini juga akan di-set menjadi teks. Jadi teks untuk settingan radio button-nya. Lalu di sini ada metode radio button film, dan di sini ada bedanya, di sini ada set action command another. Di sini menjadikan output yang keluar jika film terpilih. Jadi settingan ini untuk output yang keluar jika film tersebut terpilih. Sama seperti film another, di sini juga ada film blue atau blue lock, ada call of the night, ada avatar. Sama-sama variabelnya dimasukkan ke dalam film group, sama-sama teksnya pun dibikin di set text, sama-sama dibikin metode dan juga set action dan juga avatar action perform, yaitu menjadi tujuan metode tersebut. Lalu di sini ada tiket, jenis tiket sama seperti film. Tiket di sini mempunyai 4 pilihan, yaitu regular, Dolby Atmos, IMAX, dan juga The Premiere. Kita sama, biar pilihannya keluarnya satu, kita sama-sama memasukkan ke dalam grup, yaitu jenis tiket grup. Jadi variabel reguler, Dolby, IMAX, dan juga Premiere dimasukkan ke dalam variabel jenis tiket grup. Lalu seperti biasa, seperti tadi film, di setting teksnya, ada metodenya, dan juga ada regular set action command, yang dimana settingan tersebut akan menjadi output yang keluar jika radio button terpilih, dan juga tujuan metode. Lanjut, ini ada IMAX, The Premiere, dan di sini ada jam tayang set model. Nah, karena kita pakai combo box, di sini kita pakai string array. Sebelah sini. String array di sini berguna untuk menampung inputan-inputan yang tersedia. Seperti jam 10, jam 14, jam 17, jam 20, jam 22. Sama seperti jam tayang, di sini juga studio dan seat atau tempat duduk juga sama, menggunakan combo box model, menggunakan array string yang berisi studio 1, studio 2, studio 3, dan seterusnya. Seat juga pun begitu, ada A, B, C, dan seterusnya. Dan di sini ada Java X-Wing default combo model. Jadi men-set combo boxnya yaitu sebagai default. Dan juga ada inputannya. Lalu total beli, di sini ada metode total. Jika setelah banyak tiket dipilih, lalu nanti akan ditotalkan, bakal masuk ke sebelah sini, ke total beli. Lalu di sini ada jumlah edit, set editable files, di mana teks jumlah beli, total beli, harga satuan itu tidak bisa diedit. Jadi hanya cuma bisa dilihat aja, karena nanti akan menjadi keluaran saja. Lalu di sini ada spinner, beli spinner, set model, next, Java swing spinner number. Di sini ada settingan spinner yang dimana maksimalnya ada 10 dan inisialisasinya ada 1. Jadi angka yang pertama keluar akan menjadi 1 dan maksimal di sini ada 10. Lalu akan ada metode spinner dan juga ada catch value spinner, di mana di sini akan menangkap data yang dipilih oleh spinner. Misalnya ada 7 data, maka akan menangkap di sini, maka catch value spinner akan ditangkap di sini dan akan dipindahkan ke metode selanjutnya. Lalu di sini ada metode group add tunai yang sama seperti film dan juga jenis tiket. Di sini juga ada metode pembayaran, yaitu tunai dan non tunai. Untuk memilih salah satunya, kita masukkan ke dalam variabel metode group. Sama-sama di set teksnya, sama-sama dibikin metodenya, sama-sama dibikin outputnya, dan metode tujuan. Lalu di sini ada settingan layout pada frame. Di sini kita punya 2 settingan layout, yaitu layout set horizontal, ya, dimana di sini akan dibikin sebuah grup-grup, lalu ditambahkan komponen-komponennya, misalnya J11, J10, J7, 6,
reguler, Dolby, jenis-jenis tiket, jam tayang, seat dan lainnya. Dan juga di sini ada yang namanya layout, settingan layout pada frame vertikal. Sama seperti horizontal, di sini akan meng-add komponen juga, J-label 1, terus juga ada J-label 3, another, film-film, jenis tiket, dan lain sebagainya. Sama seperti atas vertikal, kurang lebih. Lalu di sini yang menjadi tujuan metode yang ada di atas. Nah, jika ada inputan dari metode atas, bakal ditangkap ke sini. Misalnya ini ada metode another, blue, call, dan lain sebagainya. Dan reguler sini di set harga satuannya menjadi 40.000. Lalu di sini harga satuan dari Dolby 70.000, IMAX 100.000, dan Premiere 100.000. Nah, setelah pilihan button di atas terpilih, akan dilanjutkan ke metode ini, metode button proses. Misalnya, jika pencet proses, bakal akan menjalankan perintah codingan ini, yaitu integer A dan B, di mana A didapatkan dari harga satuan dan B didapatkan dari harga jumlah beli. Lalu dimasukkan menjadi hasil, di mana A dikali B, lalu total beli yang di atas itu bakal mencetak hasil di sini. Lalu di sini sama metode catch value spinner, di mana akan menangkap value yang di-input dari metode di atas, bakal masuk ke sini. Integer main spinner get value di sini. Dan bakal masuk ke dalam variabel jumlah beli. Lanjut, di sini juga ada button hapus, sama seperti button proses, di mana jika actionnya ditangkap dari atas, metode atas akan melanjutkan ke metode ini. Karena di sini buttonnya button hapus, maka akan mengosongkan semua inputan yang ada di program. Lalu di sini ada button beli. Di sini button beli akan menginput data ke dalam database. Connectionnya pakai coba koneksi yang dijelaskan oleh tadi teman saya. Habis itu bakal masuk ke localhost bioskop, dan juga akan masuk ke dalam table tiket karena insert into ticket values. Yang di-input ada ID tiket, film group. Film group itu maksudnya salah satu dari keempat pilihan film tadi, jenis tiket group, jam tayang, studio, dan lain-lain. Dan akan memunculkan message data berhasil disimpan jika codingannya berhasil. Lalu di sini ada metode-metode tadi, total beli, tunai, non tunai, dan juga di sini ada metode utama. Metode utama di sini kita memakai settingan kita pakai untuk settingan UI pada frame. Nah, di sini Java X-Wing UI Manager Look and Feel Info Nimbus. If Nimbus equals input name, maksudnya jika Nimbus tersedia dalam Java yang kita gunakan dan ada, maka kita akan memakai UI Nimbus. Lalu di sini ada variabel komponen pada metode komponen. Jadi kan di atas, paling atas itu ada metode-metode komponen yang telah dicabarkan. Lalu di sini ada variabelnya seperti spinner, film group, jenis tiket group, metode group, jumlah beli, dan lain-lain. Variabelnya ditampung ke sini. Nah, berikut adalah tampilan utama dari program utama kita, pemesanan tiket bioskop XXI, yaitu dengan menginput ID tiket dan juga memilih film yang akan ditonton dengan cara mengekliknya, dan juga jenis tiket, jam tayang, dan studio. Selanjutnya seat dari A sampai L. Dan ada harga tiket yang sudah ditentukan melalui jenis tiket yang kita pilih. Jumlah beli tiket
yang bisa kita rubah dengan cara mengklik atas dan bawah. Dan total yang akan keluar jika kita mengklik proses. Dan metode pembayaran tunai atau non tunai. Dan selanjutnya untuk proses akan menampilkan total dari harga tiket. Jika sudah mengklik proses, kita akan melanjutkan ke beli. Oke, data berhasil disimpan. Jika sudah, kita bisa menghapus datanya dan mengisi ulang kembali. Ya, isi asal aja. Oke, berikutnya kita langsung ke menu database. Database berikut menyimpan record yang tadi kita input. Berikut adalah tampilannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Masih.